Mulai. Oke. Berjumpa kembali pembahasan soal di review kedua di halaman 23, masih tetap di buku yang sama, yaitu buku Fisika K13 edisi revisi. Nah, di sini Ibu akan membahas di soal nomor 1 karena pembahasan kemarin yang saat kalian kerjakan tuh banyak masih kesalahan. Ya, sebelumnya kalian juga perlu tahu konversi satuan, ya, dimana konversi satuan itu adalah 1 Joule itu sama dengan 0,0278 watt jam, ya, dan 1 Joule itu sendiri sama dengan 2,7710 pangkat min 7 kilo watt jam. Ini kalian perhatikan konversi di sini. Nah, kebanyakan yang mungkin disalahnya di situ. Sekarang kita mulai. Oh iya, sebelum kita mulai, Ibu bahas dulu yang persamaannya. Dimana di sini peralatan listrik searah dengan konsumsi energi listrik yang kita gunakan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan soal di nomor 1. Ya, di sini ada W. W itu adalah energi listriknya, ya, energi listrik. Nah, satuan yang digunakan itu Joule atau kWh. Nah, apa itu kWh? kWh itu adalah kilowatt horse. Horse itu adalah jam, ya kan? Dalam bahasa Inggrisnya itu harus kalian ingat. Yang kedua, di mana persamaan dari energi itu sendiri adalah W, V-nya harus V besar, I besar dikalikan T, di mana V itu adalah beda potensial, ya. Satuan yang digunakan pada beda potensial itu adalah volt. Yang kedua, I, arus. Ini adalah arus listrik. Satuan yang kita gunakan adalah ampere. Yang ketiga adalah T, waktu. Nah, waktu di sini sekon atau jam. Ingat. Nah, ini ada hubungannya dengan energi. Kalau W, usaha atau energi itu, satuan yang digunakan adalah Joule, maka T yang kita gunakan adalah sekon. Ingat ya, usaha yang kita gunakan, kalau dia menggunakan satuan Joule, maka waktu yang digunakan adalah sekon. Akan tetapi, jika W yang digunakan adalah kWh, kilowatt horse, maka nilai T yang kita gunakan adalah jam. Ini ya, jadi ada kesalahannya itu di sini, di seputar nilai satuan. Berikutnya lagi, setelah menggunakan rumus V dikalikan I dan dikalikan T, ada juga persamaan dari W itu sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. I tetap sama, itu adalah arus listrik dengan satuan ampere, sedangkan R itu adalah hambatan. Satuan yang digunakan adalah ohm. Mau dia usahanya Joule atau waktunya sekon, hambatan tetap ohm. Mau dia usahanya kWh dan waktunya adalah jam, hambatan juga tetap ohm. Oke ya, sekarang kita lihat persamaan berikutnya lagi. Tadi adalah energi, persamaan berikutnya adalah daya. Daya adalah W per T. Ini di sini kalian perhatikan. Dari mana daya diambil? Berdasarkan hukum Ohm itu sendiri, ya, berdasarkan hukum Ohm itu sendiri, maka daya bisa kita konversikan menjadi bukan konversi, sama aja dengan V dikalikan I atau I kuadrat dikalikan R atau V kuadrat per R. Jadi rumus daya itu bisa W per T atau V dikali I kuadrat dikalikan R, V kuadrat dikalikan R. Jadi bukan konversi
sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, bukan konversi ya, tetapi persamaan. Jenis persamaannya ada 1, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita mulai masuk di soal nomor 1. Ya, sekarang perhatikan ya. Pemanas listrik memiliki hambatan. Ibu garis bawahi. Hambatan tadi apa nilainya? R. Sama dengan 24 ohm. Khusus dipakai untuk dipasang pada beda potensial. Ingat, ini tadi beda potensial. Beda potensial sesuai yang persamaan yang Ibu jelaskan itu dinyatakan dengan V. 120 volt. Alat tersebut digunakan untuk memanaskan 10 kg sesuai dengan hukum fisika. Kalau dengan satuan kilogram, satuan internasional itu masuk dalam satuan M, massa. Massa itu adalah 10 kg. Hingga temperaturnya naik dari T1 25 derajat Celcius menjadi nilai T2 sama dengan 45 derajat Celcius. Ini kita ambil delta T-nya, yaitu 45 dikurang 25. Ya, seperti ini delta T-nya 0,20. Ya, berarti delta T yang kita dapatkan adalah 20 derajat. Kita kembali lagi ke soal. Berapa menitkah? Pertanyaannya, berapa menitkah? Kata menit berarti berhubungan dengan waktu. Titik-titik menit ya. Yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut. Nah, di sini kita berarti menggunakan rumus yang mana? Dari yang pertama, ayo kita menggunakan rumus yang mana? Pertama kita gunakan rumus yang ini dulu. Tadi ya, kita cari dulu rumusnya. Di sini menaki di sini. Mana tadi itu? Oke, kita anu aja sendiri, Ibu anu sendiri ya. Sebelum kita mencari menit, kita cari dulu kalornya atau usaha dari air. Q sama dengan M C delta T. Masih ingat rumus ini? Ini adalah rumus kalor. Kita cari dulu kalornya, di mana M-nya adalah massa air 10 kg. C yang kita gunakan adalah kalor jenis air, di mana kalian sudah pernah belajar kalor jenis air itu adalah 4200 dikalikan dengan 20. Ini kalian cari hasilnya, tanda tanya. Setelah itu kita gunakan dengan satuan apa yang ada hubungan dengan rumus T, V dan R di antara ini. T, V dengan R. Yang mana? Kita pakai W sama dengan V kuadrat per R dikalikan dengan T. Nah, ini yang kita pakai. Maka dalam kalor ini bisa kita katakan ini adalah usaha. Ya. Setelah kalian dapat nanti Q tadi atau usaha atau kalor dari suatu air, kalian masukkan di sini nilainya. Sama dengan V-nya tinggal dimasukkan 120 per R-nya tinggal kalian masukkan. Setelah itu dikalikan dengan T, nanti ketemu T-nya. Paham? Ke sini? Ya, Ibu tidak jawab hasil akhirnya, tapi usahakan kalian untuk berpikir.
Gimana? Paham, Yulius? Oh. Ya. Sekarang Ibu masuk di soal nomor 2. Kita tinggalkan dulu soal nomor 1. Kalian bisa lihat berulang-ulang. Sekarang kita masuk di soal nomor 2. Ini soal nomor 2 juga tadi Ibu periksa juga banyak yang salah. Ya. Soal nomor 2. Bu Sinta memiliki oven berdaya. Daya berarti kita gunakan P. P dengan satuan watt. P sama dengan dayanya tadi ovennya berapa? 2200 watt. Nggak kecepatan kan Ibu? Oven tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan. Sumber tegangan 220 volt, maka ini miliknya volt. Beda potensialnya adalah 220 volt. Nah, ini kemarin setelah Ibu perhatikan periksa buku kalian, ini banyak menyatakan nilai I. Arus, ini bukan arus, ini adalah beda potensial. Arus itu simbolnya adalah I, satuan yang digunakan adalah ampere. Jadi nggak nyambung sama sekali, ya. Ibu lanjutkan ya. Oven digunakan untuk membuat kue selama 8 jam. T sama dengan 8 jam. Sehari. Pertanyaan pertama. Berapa hambatan oven? Berarti R yang ditanyakan. Berapa hambatan oven? Seperti yang kita tahu, rumusnya apa aja? Ini kita bisa ambil di sini. P sama dengan V kuadrat per R. Nah, kenapa Ibu menggunakan rumus ini? Ini sudah ada di bukunya nih. P sama dengan V kuadrat per R. Ya, Ibu gunakan persamaan ini. Tinggal kita masukkan 2200 sama dengan 220 dikuadratkan per R. Nah, di sini per R, maka nilainya kita hitung lagi dulu ya. 2200 sama dengan 400 ya, 48.400 kita kuadratkan, ya kan? Bener kan? Dibagi dengan R. Nah, jadi di sini kita tinggal ambil 2200 dikalikan dengan R sama dengan 48.400. R sama dengan 48.400 dibagi dengan 2200. Hasilnya habis 17,6 ya. Ya, salah enggak? Oke, kita hitung ulang. 48.000, kita hitung ulang. 220 dikuadratkan, mana kuadrat ini, dikuadratkan sama dengan hasilnya 48.400, benar. Nah, setelah itu 48.400 dibagi dengan 2200. Oh, hasilnya adalah 22 ohm. Ya, ini yang digunakan. Kita jawab untuk yang A. Jadi perhatikan yang salah untuk diulang ya. Berikutnya kita bahas kembali yang B. Kita bahas lagi yang B. B, pertanyaannya adalah biaya listrik dalam 1 bulan. Oke, biaya listrik dalam 1 bulan. Sekarang sebelum itu kita jadikan dulu, kebetulan Ibu sudah jawab di sini. Mana jawaban Ibu? Nah, ini tadi daya oven itu adalah 2200.
voltasenya 220 dan waktunya adalah 8 jam. Pemakaiannya dikalikan. Nah, pemakaiannya kita tinggal kalikan. Pemakaian dalam 1 bulan. Ya, kita ambil daya dikali waktu. Kita lihat tadi dayanya 2200 dikalikan dengan 8 jam. Kita kalikan dulu. 2200 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 17.600. Ini satuan yang kita pakai adalah watt per jam. Nah, sedangkan usahanya tadi kita harus menggunakan satuan kWh, kilowatt horse, ya. Maka ini 17 watt jam kita jadikan tadi apa? Kita jadikan apa? kWh, kilowatt horse jam, kilowatt jam. Tapi ini joule ya. Nah, maka tinggal kita bagi 17.600 dibagi dengan 1000 kWh. Hasilnya adalah 17,6 kWh. Seperti ini. Sekarang berikutnya di sini sudah kita dapatkan kWh-nya, pemakaiannya. Jadi kWh kita kalikan dalam 1 bulan. Caranya gimana? Seperti ini. 17,6 kWh dikali dengan 30 hari. Hasilnya kita kalikan ya. 17,6 dikali dengan 30 hari. Hasilnya adalah 528 kWh pemakaian dalam 1 bulan. Nih. Karena biayanya yang sudah diterapkan dalam soal itu adalah Rp 720 rupiah. Jadinya kita tinggal kalikan 528 kWh dikalikan dengan 720 rupiah dikali dengan 720 rupiah, jadinya adalah 380.160 rupiah. Membayarnya Ibu Sinta dalam 1 bulan. Oke, matikan.